Bab 34. Mas Andre berkata lagi dan menjelaskan semuanya kalau ucapannya itu benar. Masa sih Mas? Kok bisa ya Mas? Ada orang semacam Mbak Mayamu itu. Jika memang kelakuannya seperti itu, kenapa kamu biarin dia nguasain rumah almarhum keluargamu? Kenapa nggak kamu usir saja kalau memang Mbak Maya seperti itu sifatnya? Aku menanyakan alasan Mas Andre, kenapa bisa mempertahankan orang seperti Mbak Maya itu. Semuanya karena Gio, Anissa. Mas nggak tega kalau sampai hidupnya jadi terlunta-lunta sebab nggak punya tempat tinggal. Mbak Maya itu seorang yatim piatu, Nis. Dia nggak punya saudara, hidupnya aja dulu di panti asuhan. Sebenarnya bisa saja Mas mengambil hak asuh Gio. Namun Mas nggak tega jika harus misahin dia dari ibunya. Sudah cukup Gio kehilangan ayahnya, jangan sampai dia juga jauh dari ibunya. Mas Andre menerangkan seluk-beluk Mbak Maya menepati rumah peninggalan mertuaku. Oh, jadi seperti itu ya Mas. Aku berkata sambil mengangguk paham. Iya Nisa, sekarang lebih baik kamu gak usah dengerin apapun yang dikatakan Mbak Maya. Jika sekarang kamu menyerah, sama saja kamu membuat Mbak Maya merasa menang dan selalu di atas angin. Kamu harusnya buktikan dong Nis, kalau kamu adalah seorang perempuan tangguh yang berbeda dari semua mantan pacar Mas dulu. Mas Andre panjang lebar menceritakan masa lalunya dan sifat aslinya Mbak Maya. Mas Andre memintaku supaya aku jangan terprovokasi oleh Mbak Maya. Ia juga meminta agar aku membuktikan kepada Mbak Maya kalau aku perempuan tangguh. Untuk apa, Mas? Aku harus membuktikan pada Mbak Maya kalau aku ini perempuan yang tangguh. Sedangkan belum tentu juga di hati Mas ada cinta untukku. Aku berbicara seperti itu untuk mencoba mengetahui isi hati Mas Andre yang sebenarnya kepadaku. Kok kamu ngomongnya gitu sih Nisa? Apa kamu gak percaya sama Mas? Mas Andre malah balik bertanya kepadaku kalau aku ini percaya kepadanya atau tidak. Maaf, aku belum sepenuhnya percaya sama Mas. Karena Mas kemarin nikahin aku bukan karena Mas cinta sama aku, tetapi karena Papa yang meminta. Sebenarnya Mas terpaksa kan nikah sama aku? Tanyaku. Apalagi aku lihat sekarang Mbak Maya itu sepertinya sangat mencintai Mas. Ia juga bilang kalau Mas juga sebenarnya mencintai dia. Mbak Maya bilang kalau Mas pernah mengungkapkan perasaan terhadapnya. Waktu Mas mengatakan cinta kepada Mbak Maya, kakak Mas itu suaminya Mbak Maya masih hidup. Apa itu benar Mas? Tanyaku. Aku mengatakan apa yang tadi aku dengar langsung dari mulut Mbak Maya saat kami sedang memasak bersama. Terus Mbak Maya bilang apa lagi Nis? Mas Andre malah balik bertanya. Mbak Maya bilang kalau ia menolak cintanya Mas karena masih memiliki suami. Sepertinya Mbak Maya itu terobsesi banget sama kamu Mas. Makanya kalau ia berkata selalu saja menyakiti hati perempuan yang dekat sama Mas. Aku memberitahu Mas Andre tentang perasaanku saat ini. Bahwa aku sebenarnya memang belum mempercayainya. Apalagi melihat Mbak Maya yang sepertinya terlalu terobsesi oleh Mas Andre. Sehingga menghalalkan segala cara untuk menghancurkan hubungan percintaan Mas Andre. Mbak Maya berbuat seperti itu dengan perempuan manapun termasuk kepadaku. Semuanya ini membuat aku menjadi belum bisa mempercayai Mas Andre sepenuhnya. Apalagi Mas Andre-nya saja belum pernah mengutarakan perasaannya terhadapku. Aku takut dan tidak mau jika bertepuk sebelah tangan. Masa iya sih Nis, kalau Mbak Maya bilang seperti itu, ia bilang kalau aku mencintainya dan pernah mengungkapkan perasaanku terhadapnya. Mas Andre malah balik bertanya seperti ia tidak percaya dengan apa yang aku ucapkan. Iya Mas, baru tadi ia mengatakannya saat kami masak bareng. Ia bilang kalau sebenarnya kamu itu mencintainya. Apakah itu benar Mas?
Aku juga melihat jika dia begitu menyukaimu, Mas. Aku bertanya kepada Mas Andre tentang perasaannya terhadap Mbak Maya. Aku juga memberitahu jika Mbak Maya begitu menyukai Mas Andre. Apa benar ia bilang seperti itu, Anissa? Kok berani sekali dia berkata seperti itu? Padahal Mas gak pernah sedikit pun merasakan suka padanya. Mas juga tidak pernah sekalipun mengucapkan cinta padanya. Kepikiran juga tidak. Mas Andre sepertinya tidak suka saat aku memberitahunya tentang ucapan Mbak Maya tadi. Mas Andre bertanya tentang kebenaran ucapanku. Iya benarlah Mas, masa iya aku bohong? Swear deh Mas, aku berkata sambil mengangkat tangan kanan, mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah sambil membentuk huruf F. Huruf V. Ya sudah, kalau begitu terserah dia aja mau ngomong apa. Asal kamu tahu, Mas tidak seperti apa yang Mbak Maya bilang. Udah kamu gak usah mikirin tentang apa yang diucapkan Mbak Maya. Lebih baik sekarang kita masuk lagi yuk, kita lanjutkan makannya. Gak usah kamu dengerin atau menggubris Mbak Maya lagi. Sehabis makan, kita duduk di taman belakang. Yunis, indah loh Nis, banyak tanaman bunga yang sedang mekar di sana. Mas Andre mengajakku untuk kembali ke rumah peninggalan orang tuanya. Aku pun menyetujui ajakan suamiku itu. Nanti setelah makan, Mas akan mengajakku berkeliling, kita melihat pemandangan untuk cuci mata. Apalagi besok pagi kita harus pergi ke kantor untuk mengurus cabang yang tadinya dipimpin Bagas. Mas Andre mengajakku kembali ke rumah serta mengajakku untuk cuci mata. Aku diajak melihat taman bunga yang ada di belakang rumahnya. Mas Andre mengingatkanku tentang perintah Papa. Aku disuruh Papa untuk menyelesaikan urusanku dengan kedua cecunguk yang bernama Bagas dan Ratna. Menurut Papa, jika tidak, Papa yang akan turun tangan menyelesaikan keduanya. Baiklah Mas, ayo kita ke dalam. Tapi Mas harus janji kalau Mas akan selalu membelaku di depan Mbak Maya. Aku pun menyetujui ajakannya. Namun aku meminta Mas Andre untuk berjanji supaya selalu membelaku. Kami segera melangkah pergi meninggalkan jalan untuk menuju ke rumah almarhum mertuaku yang kini ditempati ipar suamiku. Mas Andre menggandengku untuk kembali masuk ke rumah orang tuanya. Ia sepertinya tidak mau jika aku akan pergi meninggalkannya. Pasti Nisa, Mas akan selalu membelamu di depan siapapun, asalkan kamunya itu berada di jalan yang benar. Mas Andre berucap singkat. Kami pun kembali ke rumah peninggalan orang tua Mas Andre dan segera masuk. Aku dan Mas Andre segera menuju meja makan untuk melanjutkan makan yang tadi sempat tertunda. Sesampainya di meja makan, ternyata Mbak Maya juga belum makan. Sepertinya ia sedang nungguin Mas Andre kembali. Saat melihat Mas Andre masuk dengan membawaku, mukanya langsung berubah jutek. Apalagi Mas Andre sengaja menggandengku dengan mesra. Dre, ngapain sih kamu bawa dia kembali ke sini? Padahal biarin aja dia pergi, lebih bagus malah. Biarin aja jika dia mau kembali ke orang tuanya. Dia sendiri bukan yang mau pergi, bukannya kita yang mengusir, Mbak Maya berkata, sambil menatapku penuh dengan kebencian.